Hujan rintik di sore itu tak menghentikan langkah seorang penjual es teh keliling yang menyusuri trotoar sebuah kampung di pinggiran kota. Di sebuah sudut lapangan kecil, komunitas pemuda setempat tengah mengadakan acara santai bertema, ngopi bareng Gus Miftah. Gus Miftah, dengan gaya khasnya yang santai, menghangatkan suasana dengan candaan ringan dan cerita inspiratif. Dalam salah satu momen, ia memanggil penjual es teh itu ke depan, mengajaknya berbicara, bercanda, bahkan menyicipi dagangannya sambil menyelipkan pesan tentang pentingnya menghargai setiap profesi. Semua orang di tempat itu tertawa lepas, terharu, dan merasa dekat dengan sosoknya. Namun, kehangatan sore itu berubah menjadi badai setelah sebuah video amatir yang merekam kejadian tersebut viral di media sosial. Video itu, yang awalnya hanya berniat menunjukkan sisi manusiawi seorang ulama besar, justru menjadi bahan cibiran. Potongan-potongan komentar netizen menyerbu jagat maya. Ada yang mengapresiasi Gus Miftah sebagai ulama sederhana yang merakyat, tetapi lebih banyak yang memandangnya dari sisi negatif. Apa pantas seorang ulama bercanda seperti itu? Tulis seorang pengguna media sosial. Harusnya beliau menjaga kewibawaan, bukan malah terlihat seperti komedian, kritik yang lain. Di tengah sorotan publik, Gus Miftah merasa beban berat mulai menggerogoti dirinya. Ia menyadari bahwa niat tulusnya untuk menyampaikan dakwah melalui tindakan kecil kini menjadi bahan perdebatan panas. Setiap kali membuka ponselnya, komentar-komentar tajam seolah menusuk hatinya. Bahkan beberapa rekan sejawat mulai mengomentari sikapnya, menyarankan agar ia lebih berhati-hati dalam bertindak. Mungkin caramu terlalu santai, Gus. Tidak semua orang bisa mengerti maksud baikmu, ujar salah seorang rekannya dalam pertemuan pribadi. Dalam keheningan malam, di ruang kerjanya yang penuh dengan kitab-kitab tebal, Gus Miftah termenung. Ia memutar ulang video yang menjadi viral itu, mencoba melihat apa yang salah dari tindakannya. Air matanya mengalir tanpa disadari, bukan karena merasa bersalah, tetapi karena kekecewaan mendalam terhadap cara sebagian masyarakat menilai ulama hanya dari satu momen. Ya Allah, kalau ini ujianmu, kuatkan aku. Tapi kalau ini salahku, tunjukkan jalan untuk memperbaikinya, bisiknya dalam hati, penuh kerendahan diri. Sementara itu, pemberitaan tentang Gus Miftah makin menggila. Media arus utama dan platform gosip online berlomba-lomba menyajikan opini. Beberapa narasumber bahkan menyebut bahwa tindakan Gus Miftah telah menurunkan citra ulama di mata publik. Namun, di sisi lain, banyak pula suara yang membela. Salah seorang pedagang kecil yang sering bertemu Gus Miftah berbicara di depan kamera, beliau itu orang baik. Kalau kalian kenal lebih dekat, kalian akan tahu bahwa hati beliau selalu penuh kasih untuk orang kecil seperti kami. Namun, dukungan itu tak mampu mengobati luka di hati Gus Miftah. Ia merasa perlu waktu untuk merenung dan menenangkan diri. Pada suatu pagi yang dingin, ia memutuskan untuk vakum dari segala aktivitas dakwah. Tanpa pengumuman besar, ia membatalkan semua jadwal ceramah dan memutuskan untuk menghabiskan waktu di rumah, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama komunitasnya yang setia mendukung setiap langkah dakwahnya. Di tengah kesunyian itu, Gus Miftah menghabiskan waktunya untuk memperbaiki diri. Ia mendalami kembali kitab-kitab klasik yang dulu selalu menjadi sumber inspirasinya. Ia mendekatkan diri kepada keluarga, yang selama ini sering ia abaikan karena kesibukannya. Namun, bayang-bayang kritik dan cemoohan publik masih terus mengintai pikirannya. Apakah aku masih layak berdakwah? Pertanyaan itu terus bergema dalam hatinya, membuatnya semakin ragu untuk kembali tampil di hadapan publik. Di luar sana, publik masih membicarakan Gus Miftah. Sebagian menunggu dengan sabar kembalinya ulama yang mereka kagumi, sementara sebagian lain terus mempertanyakan relevansi sosoknya di tengah dunia dakwah modern. Di antara semua itu, Gus Miftah hanya bisa berdoa, berharap bahwa badai ini akan berlalu dan ia menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Bab ini berakhir dengan keheningan yang menyelimuti rumah Gus Miftah, namun di kejauhan, suara azan subuh terdengar menggema, seolah menjadi panggilan bagi dirinya untuk bangkit dari keterpurukan. Sejak memutuskan untuk vakum, Gus Miftah menjauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Hari-harinya diisi dengan kesunyian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam rumahnya yang sederhana, ia lebih banyak menghabiskan waktu di musala kecil, membaca Al-Quran, dan mendalami kitab-kitab tasawuf. Namun, setiap kali ia membuka kitab, pikirannya terus melayang pada satu pertanyaan yang menghantui,
apakah aku sudah benar-benar gagal membawa pesan kebaikan? Gus Miftah merasa seolah berada dalam jurang kesepian yang tak berujung, terisolasi dari dunia yang dulu selalu menyambutnya dengan hangat. Istrinya, yang selalu menjadi penopang kekuatannya, mencoba menyemangati di tengah suasana yang semakin suram. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di teras rumah, ia berkata dengan lembut, "Mas, orang-orang mungkin salah paham, tapi aku tahu siapa dirimu. Jangan biarkan kata-kata mereka memadamkan cahaya dalam hatimu." Gus Miftah hanya tersenyum tipis, namun dalam hatinya, rasa keraguan masih menggumpal. Ia merasa bahwa meski didukung keluarga, dunia luar seolah sudah menutup pintu untuknya. Di sisi lain, Habib Zaidan terus mengikuti perkembangan Gus Miftah. Sebagai sahabat sekaligus rekan dakwah, Habib Zaidan merasa kehilangan sosok yang selalu membawa keceriaan dan semangat di setiap ceramah bersama. Dalam beberapa kesempatan, ia mencoba menghubungi Gus Miftah, namun panggilannya tak pernah diangkat. Pesan-pesan yang dikirimkan pun hanya berujung pada centang biru tanpa balasan. Habib Zaidan mulai khawatir bahwa sahabatnya benar-benar tenggelam dalam kesedihan. Di tengah keresahannya, Habib Zaidan tampil di beberapa acara televisi dan media sosial untuk membahas isu yang sedang panas. Dengan bijak, ia membela Gus Miftah tanpa menyudutkan siapapun. Kita hidup di zaman di mana satu tindakan kecil bisa disalahartikan oleh banyak orang. Gus Miftah adalah ulama yang tulus, dan saya yakin beliau sedang melalui ujian yang Allah berikan untuk meningkatkan derajatnya. Ucapannya viral, dan banyak yang mulai menyadari bahwa mungkin mereka terlalu keras dalam menilai seorang tokoh agama. Namun, pujian dan pembelaan itu belum sampai ke telinga Gus Miftah. Ia sengaja memutus aksesnya ke media sosial dan pemberitaan. Setiap hari, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa diam adalah pilihan terbaik untuk mendinginkan suasana. Meski begitu, rasa sepi dan tidak berguna terus menggerogoti dirinya. Pada suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang penjual es teh yang wajahnya ia kenal. Penjual itu berkata sambil tersenyum, "Gus, jangan berhenti hanya karena kami yang kecil ini masih membutuhkanmu." Gus Miftah terbangun dengan hati yang berdebar, merasa bahwa mungkin mimpinya adalah pesan untuknya. Sementara itu, isu Gus Miftah perlahan mulai mereda di media sosial, tetapi komunitasnya merasakan kekosongan besar. Orang-orang yang biasa hadir di kajiannya kini sering bertanya-tanya, kapan ia akan kembali. Salah seorang muridnya yang setia datang ke rumah untuk membawakan kabar dari masyarakat. "Gus, kami semua merindukan ceramah-ceramahmu." Banyak yang bertanya, kapan Gus Miftah akan kembali? Kata murid itu dengan mata berkaca-kaca. Namun, Gus Miftah hanya tersenyum kecil tanpa memberikan jawaban. Hari-hari berlalu hingga suatu pagi, Gus Miftah menerima sebuah undangan khusus dari organisasi Islam besar yang ingin mengadakan acara bertema Harmoni dalam Perbedaan. Acara itu rencananya akan menghadirkan tokoh-tokoh penting, termasuk Habib Zaidan. Gus Miftah membaca undangan itu berulang kali, namun ia belum bisa memutuskan. Rasa takut dan ragu masih menyelimuti dirinya. Apakah aku pantas berdiri di atas panggung lagi? Gumamnya pelan, seraya memandang ke arah musala kecil di sudut rumah. Bab ini diakhiri dengan Gus Miftah yang termenung di ruangannya, memandangi undangan yang tergeletak di meja. Hatinya bimbang, antara menjawab panggilan itu atau tetap tenggelam dalam kesunyian. Namun, di luar rumahnya, azan zuhur menggema dengan indah, seolah menjadi panggilan bagi Gus Miftah untuk membuat keputusan besar dalam hidupnya. Pagi itu, Gus Miftah duduk di musala kecilnya, memandangi undangan yang telah 3 hari dibiarkan tergeletak di atas meja. Surat itu dari sebuah organisasi Islam besar yang mengundangnya menjadi pembicara di acara bertema Harmoni dalam Perbedaan. Acara tersebut akan mempertemukan berbagai tokoh dakwah, termasuk Habib Zaidan. Hatinya bergolak, ada rasa rindu untuk kembali menyampaikan pesan-pesan kebaikan, tetapi bayangan komentar pedas dari publik masih membayanginya. Jika aku berdiri di panggung itu, apakah mereka akan menerimaku, atau malah kembali mencibirku? Pikirnya sambil menundukkan kepala. Keputusan ini bukanlah hal mudah bagi Gus Miftah. Selama 2 bulan terakhir, ia merasa seperti terperangkap dalam bayang-bayang ketidakberdayaan. Namun, di tengah kegundahan itu, istrinya datang membawa secangkir teh hangat. "Mas, aku tahu undangan itu membingungkanmu. Tapi bukankah kamu selalu bilang, dakwah adalah kewajiban? Jika kau menyerah, siapa yang akan menyampaikan pesan itu?" Ucapannya penuh kelembutan,
tetapi tepat menusuk ke dalam hati Gus Miftah. Ia terdiam sejenak, lalu meraih cangkir teh itu dan menghirupnya pelan, mencoba meresapi kata-kata istrinya. Sementara itu, di tempat lain, Habib Zaidan sibuk mempersiapkan materi untuk acara tersebut. Namun, di hatinya, ia terus memikirkan Gus Miftah. Ia tahu undangan itu dikirim juga kepada sahabatnya, tetapi belum ada kabar apakah Gus Miftah akan hadir. Habib Zaidan tak ingin memaksa, namun ia sangat berharap sahabatnya mau bangkit. Dalam sebuah wawancara pers menjelang acara, ia berkata, Gus Miftah adalah sosok yang membawa warna dalam dakwah kita. Kehadirannya bukan hanya penting bagi umat, tetapi juga bagi kami yang selalu belajar darinya. Ucapannya menjadi sorotan, membuat banyak pihak mulai mendukung Gus Miftah untuk kembali tampil. Namun, tekanan dari luar justru semakin membuat Gus Miftah ragu. Malam itu, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat dirinya berdiri di sebuah panggung besar dengan cahaya terang, tetapi ia sendirian. Suara riuh terdengar dari kerumunan, mencampur adukan pujian dan hinaan. Ia merasa kakinya lemas, hampir jatuh, tetapi tiba-tiba seseorang memegang bahunya. Ia menoleh, dan di sana berdiri Habib Zaidan dengan senyuman hangat. "Kamu tidak sendiri, Gus," kata Habib dalam mimpinya. Gus Miftah terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. Esok harinya, Gus Miftah memutuskan untuk menemui salah seorang sahabat lamanya yang juga seorang kiai sepuh. Ia ingin meminta pendapat dari orang yang ia hormati. Setelah menceritakan kegelisahannya, kiai itu tersenyum bijak. "Miftah, berdakwah itu bukan soal diterima atau tidak, tetapi soal keberanian untuk menyampaikan yang benar. Ingatlah, setiap ulama pasti diuji, dan ujianmu adalah bukti bahwa Allah masih peduli kepadamu." Kata-kata itu membangkitkan sesuatu dalam hati Gus Miftah, sebuah harapan yang hampir hilang. Dengan langkah berat, Gus Miftah akhirnya duduk di meja kerjanya dan meraih pena. Ia menuliskan jawaban untuk undangan tersebut, sebuah surat sederhana yang menyatakan kesediaannya untuk hadir. Surat itu ia letakkan di atas meja, siap untuk dikirimkan esok hari. Meski hatinya masih diliputi keraguan, ada sedikit cahaya yang mulai menyusup ke dalam relung hatinya. Ia tahu, keputusannya ini adalah langkah pertama untuk keluar dari keterpurukan. Di hari pengiriman surat, Gus Miftah melangkah menuju kantor pos yang tak jauh dari rumahnya. Sambil menunggu giliran, ia bertemu seorang pedagang kecil yang sedang mengantarkan kiriman dagangan. Pedagang itu tersenyum padanya dan berkata, "Gus, saya selalu berdoa semoga panjenengan tetap sehat dan terus menginspirasi kami orang-orang kecil ini." Kalimat sederhana itu meneteskan air mata Gus Miftah. Ia merasa bahwa Allah masih memberinya sinyal untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya. Bab ini ditutup dengan Gus Miftah yang kembali ke rumah, memandangi musala kecilnya. Ia berlutut, berdoa dengan penuh rasa syukur, memohon kekuatan agar dapat menjalani ujian berikutnya. Di kejauhan, awan yang selama ini menutupi langit tampak mulai memudar, memberi jalan bagi sinar matahari yang hangat. Badai yang selama ini menghantam hatinya perlahan-lahan mulai mereda. Hari yang dinantikan tiba, sebuah aula besar di pusat kota penuh dengan umat yang menantikan acara, harmoni dalam perbedaan. Para tokoh dakwah dari berbagai latar belakang mulai berdatangan, termasuk Habib Zaidan, yang menjadi pembicara utama. Dengan gaya santainya, Habib menyapa semua orang yang hadir. Namun, di balik senyumnya, ada kekhawatiran, Gus Miftah belum terlihat. Apakah sahabatnya benar-benar akan datang? Hatinya bergetar, takut jika panggung ini harus dijalani tanpa Gus Miftah di sisinya. Sementara itu, di perjalanan menuju tempat acara, Gus Miftah duduk diam di kursi mobil. Ia mengenakan gamis putih bersih, dengan surban melilit rapi di pundaknya. Tapi di dalam hatinya, badai kecil masih berkecamuk. Apakah aku mampu menghadapi mereka lagi? Pikirnya, sopirnya, yang juga salah seorang murid setia, sesekali melirik Gus Miftah lewat kaca spion, mencoba memberi semangat. "Gus, semua orang sudah menunggu. Insya Allah, kehadiran panjenengan akan membawa kedamaian." Gus Miftah mengangguk perlahan, namun tangannya yang meremas tas kecil di pangkuannya menunjukkan betapa gugupnya ia. Saat Gus Miftah tiba di lokasi, suasana aula sudah dipenuhi ribuan orang. Panitia menyambutnya dengan penuh hormat, tetapi juga sedikit terkejut. Banyak yang tidak menyangka bahwa ia benar-benar datang setelah 2 bulan menghilang dari dunia dakwah. Gus Miftah mencoba menenangkan dirinya,
tetapi langkahnya terasa berat saat berjalan menuju ruang tunggu. Di dalam ruang itu, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Habib Zaidan, yang tengah duduk dengan mata terpejam, seperti sedang merenung. "Assalamualaikum, Habib," sapa Gus Miftah dengan suara pelan. Habib Zaidan membuka matanya dan langsung berdiri, wajahnya berseri-seri. "Waalaikumsalam, Gus. Alhamdulillah, kamu datang." Habib Zaidan langsung memeluk sahabatnya erat. Dalam pelukan itu, Gus Miftah merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan, dukungan tanpa syarat dari seorang sahabat sejati. "Aku ragu, Bib," bisik Gus Miftah dengan suara bergetar. "Aku takut orang-orang masih menghakimiku." Habib Zaidan menepuk bahunya lembut. "Gus, dakwah itu bukan soal takut atau berani. Ini soal menjalankan amanah. Kamu tidak sendiri, aku di sini untukmu." Mereka berbincang selama beberapa menit, membicarakan materi yang akan disampaikan. Gus Miftah merasa sedikit lebih tenang mendengar candaan ringan Habib Zaidan yang selalu mampu mencairkan suasana. Tapi di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap untuk kembali berdiri di hadapan publik. Habib Zaidan seakan bisa membaca pikirannya. "Ingat, Gus, ini bukan soal dirimu. Ini soal pesan yang harus kita sampaikan. Fokus pada itu, dan serahkan sisanya pada Allah." Gus Miftah hanya bisa mengangguk, berusaha menyimpan kalimat itu dalam hatinya. Ketika waktu ceramah semakin dekat, panitia memanggil mereka untuk bersiap di belakang panggung. Gus Miftah dan Habib Zaidan berdiri berdampingan, menunggu giliran. Dari balik tirai, mereka bisa mendengar riuhnya tepuk tangan penonton menyambut pembicara sebelumnya. Gus Miftah menutup mata, membaca doa dalam hati. Ketika ia membuka matanya kembali, ia melihat Habib Zaidan menatapnya dengan senyum penuh keyakinan. "Mari kita bawa cahaya ini bersama-sama, Gus." Saat giliran mereka tiba, suasana aula berubah hening. Ribuan pasang mata tertuju ke panggung saat Gus Miftah dan Habib Zaidan melangkah bersama. Sorakan kecil terdengar dari beberapa sudut, tetapi sebagian besar penonton terdiam, mungkin masih menilai kehadiran Gus Miftah. Namun, saat Habib Zaidan membuka ceramah dengan candaan khasnya, suasana mulai mencair. Ia sengaja memuji Gus Miftah di depan publik, menyebutnya sebagai ulama yang hatinya lebih luas daripada samudra. "Kita beruntung malam ini, karena Gus Miftah ada di sini untuk mengingatkan kita semua bahwa dakwah adalah tentang cinta dan kasih sayang." Ucapannya disambut tepuk tangan meriah. Gus Miftah akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Ia memulai dengan mengucapkan syukur dan doa, lalu menceritakan pengalamannya dalam 2 bulan terakhir. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Saya adalah manusia biasa yang juga bisa salah. Tapi saya percaya, Allah memberikan ujian ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Dan hari ini, saya ingin menguatkan diri saya kembali, bersama kalian semua." Ruangan itu seketika hening, sebelum akhirnya pecah oleh tepuk tangan yang menggema. Bab ini diakhiri dengan wajah Gus Miftah yang kembali bersinar, sementara di hatinya ia merasa beban yang selama ini ia pikul perlahan mulai menghilang. Acara malam itu menjadi salah satu momen paling emosional dalam perjalanan dakwah Gus Miftah. Saat ia menyampaikan ceramah, gemuruh tepuk tangan dan respons hangat dari para jamaah mulai memecahkan kebekuan hatinya. Ia mengisahkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan keraguan selama 2 bulan terakhir. "Saya pernah merasa bahwa mungkin saya tak layak lagi berdiri di sini. Tapi Allah, lewat kalian semua, memberi saya kekuatan untuk bangkit," katanya dengan suara yang bergetar. Kata-kata itu mengundang air mata dari banyak yang hadir, termasuk dari dirinya sendiri. Namun, setelah acara selesai, Gus Miftah merasakan kelelahan yang mendalam. Ketika ia turun dari panggung, sorotan lampu yang sebelumnya menyilaukan wajahnya berganti dengan kegelapan koridor belakang panggung. Di sana, ia duduk sendirian untuk beberapa saat, mencoba mencerna perasaannya. Habib Zaidan menemukannya di sudut itu, tersenyum sambil membawa segelas air. "Kamu sudah melewati ini, Gus. Dan lihat, kamu berhasil," ucap Habib sambil menyerahkan gelas itu. Gus Miftah hanya tersenyum tipis. Meski ada rasa lega, bayangan komentar pedas dari masa lalu masih menghantui pikirannya. Keesokan harinya, berita tentang acara tersebut menjadi viral di media sosial. Potongan video ceramah Gus Miftah beredar luas, dan kali ini, komentar yang muncul berbeda.
Banyak yang memuji keberaniannya untuk kembali berdakwah setelah masa vakum. Gus Miftah adalah inspirasi. Kita semua pernah jatuh, tapi beliau menunjukkan bagaimana caranya bangkit, tulis seorang warganet. Namun, di antara pujian itu, masih ada beberapa komentar yang bernada negatif. Ini hanya pencitraan. Kita lihat saja apakah dia benar-benar berubah, tulis seorang netizen. Melihat komentar-komentar itu, hati Gus Miftah kembali diuji. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi kata-kata tajam tersebut tetap terngiang di benaknya. Mengapa orang tak bisa melihat niat baikku tanpa mencurigainya? Pikirnya dengan perasaan campur aduk. Malam itu, ia kembali bermunajat di musala kecilnya. Dengan linangan air mata, ia memohon petunjuk dari Allah. Ya Rab, jika ini jalan yang Engkau pilihkan untukku, maka kuatkan aku. Jangan biarkan keraguanku menghalangi cahayamu. Di saat yang sama, Habib Zaidan yang sudah pulang ke kediamannya merasa bahwa sahabatnya masih butuh dukungan lebih. Ia menelepon Gus Miftah, mengajaknya untuk bertemu di sebuah pesantren kecil di pinggiran kota, tempat mereka dulu sering mengadakan kajian bersama. Gus, kita perlu waktu untuk merenung, tapi juga untuk terus melangkah. Aku ingin kita kembali ke akar kita, mengingatkan diri untuk siapa sebenarnya dakwah ini kita lakukan, ujar Habib di ujung telepon. Pertemuan itu menjadi momen yang sangat berarti. Di pesantren yang sederhana, mereka duduk bersama para santri, berbincang tentang perjuangan dalam dakwah. Gus Miftah mulai merasa hatinya lebih ringan. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil, baik itu disambut dengan pujian atau cemoohan, harus tetap dilandasi niat untuk mencari ridha Allah. Dakwah adalah amanah, bukan soal diterima atau ditolak. Jika aku berhenti karena takut, maka aku mengkhianati amanah itu, ujarnya kepada para santri, dengan suara yang kini lebih mantap. Hari-hari berikutnya, Gus Miftah kembali aktif berdakwah, meski dengan cara yang lebih hati-hati. Ia tak lagi terlalu peduli dengan komentar negatif, memilih untuk fokus pada jamaah yang membutuhkan inspirasinya. Di setiap ceramahnya, ia sering mengingatkan bahwa dakwah bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan perjalanan menuju kebaikan bersama. Hal ini membuat jamaahnya semakin terhubung dengan pesan-pesan yang ia sampaikan. Bab ini ditutup dengan Gus Miftah yang berdiri di depan pesantren kecil itu, memandangi para santri yang tengah belajar. Ia tersenyum, merasakan kehangatan yang lama hilang dari hatinya. Di kejauhan, suara azan maghrib mulai berkumandang, mengingatkannya bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Kini, ia tahu bahwa kekuatannya bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga dari doa dan dukungan orang-orang yang percaya padanya. Setelah kembali berdakwah, Gus Miftah mulai merasakan kembali kehangatan yang sempat hilang. Ceramah-ceramahnya di berbagai tempat dipenuhi jamaah yang rindu akan pesan-pesan inspiratifnya. Namun, di balik itu, ada bayang-bayang ujian baru yang perlahan menghampiri. Sebuah undangan istimewa datang dari salah satu stasiun televisi nasional yang ingin mengadakan dialog interaktif dengan tema Membangun Persatuan di Tengah Perbedaan. Gus Miftah akan menjadi pembicara utama, bersama Habib Zaidan dan beberapa tokoh lain. Undangan itu membawa kegelisahan baru bagi Gus Miftah. Dunia media adalah tempat yang pernah mengangkat sekaligus menjatuhkannya. Bagaimana jika ini hanya jebakan lain? Bagaimana jika mereka mencari-cari kesalahanku lagi? Pikirnya sambil menatap undangan tersebut. Malam itu, ia merenung lama di musala kecilnya. Dalam sujud panjangnya, ia memohon petunjuk kepada Allah. Hatinya bimbang, antara memenuhi undangan itu atau tetap berada di zona nyamannya yang kini mulai stabil. Ketika ia bercerita kepada Habib Zaidan, sahabatnya memberikan dorongan yang tak disangka-sangka. Gus, ini kesempatanmu untuk menyampaikan pesan yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutanmu menghentikan langkahmu. Ingat, bukan mereka yang menilaimu, tapi Allah yang menilai niatmu, ujar Habib Zaidan dengan tegas. Kata-kata itu menggetarkan hati Gus Miftah. Dengan berat hati, ia akhirnya memutuskan untuk menerima undangan tersebut, meski rasa takut masih menyelimuti. Hari pelaksanaan dialog itu tiba, dan studio televisi dipenuhi penonton dari berbagai kalangan. Atmosfernya terasa tegang, terutama bagi Gus Miftah yang masih merasakan tekanan dari pengalamannya sebelumnya. Ketika acara dimulai, Habib Zaidan membuka dengan candaan khasnya yang mencairkan suasana. Namun, saat giliran Gus Miftah berbicara, suasana berubah menjadi serius. Ia berbicara tentang pentingnya persatuan umat, meskipun berbeda pandangan.
Kita sering lupa bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan kesempatan untuk saling melengkapi, ujarnya dengan suara mantap. Namun, pertanyaan-pertanyaan tajam dari moderator membuat suasana berubah tegang. Salah satu pertanyaan menyentuh isu lama yang pernah menyeret Gus Miftah ke dalam kontroversi. Bagaimana Anda menanggapi tuduhan bahwa metode dakwah Anda terlalu bebas dan sering menimbulkan salah paham di masyarakat? Tanya sang moderator, dengan nada yang seolah ingin memancing kontroversi. Gus Miftah terdiam sejenak, menenangkan pikirannya. Lalu ia menjawab, "Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kehilafan. Tapi saya percaya, tugas dakwah adalah menyampaikan kebaikan dengan cara yang bisa diterima banyak orang. Jika ada yang salah paham, itu adalah pengingat bagi saya untuk terus belajar." Jawabannya diikuti oleh tepuk tangan yang menggema di studio. Di sela-sela acara, Habib Zaidan menunjukkan dukungannya dengan menyelipkan pernyataan yang membela Gus Miftah. "Saya rasa kita semua sepakat bahwa dakwah Gus Miftah telah membawa banyak perubahan positif, terutama untuk mereka yang mungkin selama ini merasa jauh dari agama. Itu adalah keberanian yang tidak semua orang miliki," ucap Habib, dengan nada penuh keyakinan. Dukungan itu menguatkan Gus Miftah yang sebelumnya merasa terpukul oleh pertanyaan tajam tadi. Setelah acara selesai, suasana studio berubah menjadi riuh. Banyak penonton yang menghampiri Gus Miftah untuk memberikan dukungan. Salah seorang penonton bahkan berkata, "Gus, jangan berhenti berdakwah. Kami butuh orang seperti Anda yang bisa menjangkau hati kami." Kata-kata itu membuat Gus Miftah merasa bahwa perjuangannya tak sia-sia. Di luar studio, ia bertemu dengan seorang penjual es teh yang tiba-tiba menghampirinya. "Gus, ingat saya yang dulu berjualan di acara pengajian panjenengan. Saya selalu mendoakan panjenengan kembali seperti ini," ucap penjual itu dengan mata berbinar. Gus Miftah tersenyum haru, merasa bahwa Allah benar-benar menunjukkan jalannya lewat orang-orang sederhana. Bab ini ditutup dengan Gus Miftah dan Habib Zaidan yang berjalan keluar studio bersama. Meski malam sudah larut, hati mereka terasa ringan. "Gus, ini baru permulaan. Akan ada ujian-ujian lain, tapi aku yakin kamu sudah lebih kuat," kata Habib sambil menepuk bahu Gus Miftah. Di bawah langit malam yang cerah, Gus Miftah merasa bahwa jalannya kini semakin jelas. Ujian mungkin tak akan berhenti, tetapi ia tahu bahwa dengan keikhlasan dan dukungan sahabat, ia bisa terus melangkah membawa pesan kebaikan. Ketenangan yang mulai dirasakan Gus Miftah setelah dialog di televisi tak berlangsung lama. Beberapa hari setelah acara itu, sebuah potongan video yang telah disunting tersebar di media sosial. Video itu memelintir pernyataan Gus Miftah tentang dakwah di tengah perbedaan, seolah-olah ia mendukung pandangan yang menyimpang. Video tersebut menjadi viral, memancing gelombang kecaman dari berbagai pihak. Komentar negatif kembali membanjiri, menyebut Gus Miftah sebagai ulama kompromi, dan bahkan menuduhnya merusak ajaran agama. Berita itu sampai ke Gus Miftah saat ia sedang bersiap untuk ceramah di sebuah pesantren. Ia terpaku menatap layar ponselnya, membaca komentar-komentar pedas yang membanjiri media sosial. "Mengapa lagi? Apa aku memang tidak layak berdakwah?" pikirnya, merasa seperti dipukul keras oleh situasi yang sama sekali tak ia duga. Hatinya kembali diliputi keraguan. Namun, ia mencoba menyembunyikan kegundahan itu dari para jamaah yang sudah menunggu kehadirannya. Di tengah ceramahnya, Gus Miftah tak bisa menyembunyikan perasaan berat di hatinya. Ia berbicara tentang pentingnya keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah, tetapi suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Setelah acara selesai, seorang santri kecil mendekatinya dan memberikan secarik kertas. "Gus, ini untuk panjenengan," katanya sambil tersenyum. Di kertas itu tertulis, "Allah tidak memilih orang yang sempurna, tetapi orang yang bersedia." Tulisan sederhana itu membuat Gus Miftah menahan air mata. Ia merasakan bahwa ini adalah pesan dari Allah lewat perantara hambanya yang polos. Habib Zaidan, yang mendengar kabar tentang viralnya video tersebut, segera menghubungi Gus Miftah. "Gus, aku tahu ini berat. Tapi kamu harus tahu, ini ujian yang akan memperkuatmu. Jangan biarkan mereka menghentikan langkahmu," ucap Habib di telepon. Mendengar suara sahabatnya membuat hati Gus Miftah sedikit tenang, tetapi luka akibat fitnah itu masih terasa dalam. Habib Zaidan pun menyusun rencana untuk membantu sahabatnya membersihkan nama baiknya. Beberapa hari kemudian, Habib Zaidan menggelar acara khusus di pesantrennya.
Ia mengundang berbagai tokoh dakwah untuk berbicara tentang pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah di era informasi. Dalam acara itu, Habib Zaidan secara terang-terangan membela Gus Miftah. Fitnah adalah ujian bagi setiap dai. Tetapi kita harus ingat, siapapun yang berjuang di jalan Allah pasti akan menghadapi tantangan. Gus Miftah adalah sahabat saya, dan saya tahu niatnya murni untuk kebaikan, ujar Habib dengan suara lantang. Sikap tegas Habib Zaidan mendapat dukungan luas dari jamaah dan para ulama yang hadir. Mereka mulai menyadari bahwa potongan video tersebut sengaja dibuat untuk menjatuhkan Gus Miftah. Dukungan itu perlahan-lahan mengubah opini publik. Gus Miftah, yang sempat terpuruk, merasa kembali dikuatkan oleh solidaritas para sahabatnya. Dalam doanya, ia berkata, "Ya Allah, aku tahu jalan ini tak mudah. Tapi Engkau telah memberiku orang-orang yang selalu mendukungku. Jangan biarkan aku menyerah pada ketidakadilan." Sementara itu, para jamaah yang mencintai Gus Miftah mulai bergerak di media sosial untuk menyuarakan kebenaran. Mereka membagikan video lengkap dari ceramahnya, yang membantah fitnah tersebut. Perlahan, kebenaran mulai terungkap, dan nama Gus Miftah kembali pulih. Namun, pengalaman ini meninggalkan luka yang tak mudah hilang. Gus Miftah menyadari bahwa dalam setiap langkah perjuangan, akan selalu ada pihak yang mencoba meruntuhkannya. Bab ini ditutup dengan Gus Miftah yang duduk di teras pesantren bersama Habib Zaidan, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. "Gus, cobaan ini bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ujian ini adalah cara Allah untuk memurnikan niat kita," ujar Habib. Gus Miftah mengangguk, kini dengan senyum yang lebih tenang. Ia tahu, perjalanan dakwahnya masih panjang, dan ia telah siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Beberapa bulan setelah fitnah yang hampir menghancurkan semangatnya, Gus Miftah kini berdiri di titik yang berbeda. Berkat dukungan dari Habib Zaidan dan para sahabatnya, namanya kembali diterima oleh banyak pihak. Namun, ia tahu bahwa ujian ini bukanlah yang terakhir. Dalam setiap langkah dakwahnya, ia merasa ada sorotan yang lebih tajam, seolah-olah setiap perkataannya selalu diawasi dengan cermat. Hal ini membuatnya semakin berhati-hati, namun juga menambah beban mental yang harus ia pikul. Pada suatu malam, Gus Miftah menerima undangan dari sebuah komunitas kecil di pedalaman untuk memberikan ceramah. Komunitas ini terdiri dari para petani dan buruh yang jarang mendapat kesempatan untuk mendengarkan dakwah secara langsung. "Gus, kami ingin mendengar pesan dari panjenengan. Kami butuh semangat untuk terus bertahan dalam hidup yang sulit ini," tulis mereka dalam surat yang dikirimkan secara sederhana. Hati Gus Miftah tergerak. Ia merasa panggilan ini adalah cara Allah mengingatkannya untuk kembali ke akar dakwah yang sederhana, menyentuh hati mereka yang sering diabaikan. Ketika Gus Miftah tiba di desa itu, ia disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Mereka membangun panggung kecil dari bambu di tengah lapangan, diterangi lampu seadanya. Jamaah duduk beralaskan tikar, sebagian besar mengenakan pakaian kerja yang masih berdebu. "Kami mohon maaf, Gus, tempat ini tidak layak untuk seorang ulama besar seperti panjenengan," kata salah seorang tokoh desa dengan nada rendah hati. Gus Miftah tersenyum dan menjawab, "Justru di tempat seperti inilah, dakwah terasa paling tulus." Ceramah dimulai dengan kisah-kisah sederhana yang relevan dengan kehidupan mereka. Gus Miftah berbicara tentang keteguhan hati di tengah kesulitan, tentang bagaimana Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang bersabar. "Jangan pernah merasa kecil, karena di mata Allah, ketulusan jauh lebih besar dari apapun," katanya dengan suara lembut. Suasana menjadi sangat emosional. Beberapa jamaah terlihat meneteskan air mata, terutama ketika Gus Miftah membagikan pengalaman pribadinya tentang rasa putus asa yang pernah ia alami. Di akhir ceramah, seorang lelaki tua yang menjadi ketua komunitas mendekati Gus Miftah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Gus, dakwah panjenengan memberi kami harapan. Kami tahu hidup kami tak mudah, tapi kata-kata panjenengan menguatkan kami untuk terus melangkah." Gus Miftah merasakan keharuan yang dalam. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa dakwah sejatinya bukan soal popularitas atau panggung besar, melainkan soal menyentuh hati mereka yang benar-benar membutuhkan. Keesokan harinya, Gus Miftah kembali ke pesantrennya dengan semangat baru. Ia merenungkan perjalanan dakwahnya selama ini, bagaimana ia pernah hampir terjebak dalam kebutuhan akan pengakuan, dan bagaimana Allah membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Saat duduk bersama Habib Zaidan, ia berkata, "Bib,
Aku rasa aku mulai memahami sesuatu. Dakwah adalah perjalanan hati, bukan perjalanan nama. Habib Zaidan tersenyum puas mendengar pernyataan itu. Gus, itulah pelajaran yang butuh waktu lama untuk dipahami. Dan kamu telah melewatinya dengan baik. Namun, perjalanan mereka tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Gus Miftah dan Habib Zaidan menerima undangan dari sebuah organisasi internasional untuk berbicara di forum yang membahas harmoni antaragama. Ini adalah panggung yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan, dengan audiens dari berbagai negara. Gus, ini adalah langkah besar. Tapi ingat, tetaplah rendah hati dan tulus seperti yang kamu tunjukkan di desa itu, pesan Habib Zaidan. Gus Miftah mengangguk, merasa bahwa jalan ini adalah ujian baru sekaligus kesempatan untuk menyebarkan pesan kebaikan ke dunia yang lebih luas. Bab ini diakhiri dengan Gus Miftah yang bersujud panjang di musala pesantrennya. Ia memohon kekuatan kepada Allah untuk menjalani amanah yang semakin besar ini. Dalam hati, ia tahu bahwa perjalanan dakwahnya masih panjang dan penuh tantangan. Namun, ia kini melangkah dengan keyakinan baru, bahwa selama ia menjaga niatnya tetap murni, Allah akan selalu membimbingnya melewati badai kehidupan.